SMA Al Multazam berpikir positif, kreatif, inovatif, berpegang dengan Quran dan hadis. Knowing others is intelligence. Knowing thyself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. May I start this video with introducing myself as delegation of Duta Pelajar SMA Al Multazam at SMA Awards 2024. Hai semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Syahrizal Akbar. Lahir 18 tahun lalu di Kota Pahlawan, Surabaya pada saat Hari Guru. Si kecil ini mewarisi sikap keberanian dan tanggung jawab nenek moyangnya dahulu pada saat pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya. Menjadi perwakilan Duta Pelajar SMA Al Multazam membuatku semakin terpacu akan tantangan dan tekad yang sangat kuat untuk mencari hal baru. Izinkan saya mengutip sepenggal kalimat dari pidato Insinyur Soekarno. Beri aku 100 orang tua, maka akan kubujangkan Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Demikian kata Bung Karno. Di sini Bung Karno menegaskan bahwa pemuda adalah jati diri bangsa. Maka sebagai pemuda bangsa yang mengusung cita-cita negeri, sudah sepatutnya kita sebagai pemuda bangsa untuk mencari jati diri kita masing-masing. Untuk hal itu, disinilah tempatku belajar, bernaung, dan menuntut ilmu. SMA Al Multazam Mojokerto. Sebagai sekolah yang bernaung pada kehidupan pesantren, SMA Al Multazam mendidik siswa-siswanya untuk terbiasa berilmu amalia dan beramal ilmiah. Jadi, tidak hanya materi yang kita dapat, namun juga pengalaman atas pengamalan ilmu yang telah kita dapat. Sebagai contoh, kegiatan Badsul Masail yang diadakan di SMA Al Multazam pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini, kita berdiskusi tentang suatu masalah agama dan mencoba untuk menemukan hukum yang tepat atas masalah tersebut melalui referensi dari kitab-kitab kuning klasik yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini, para bapak dan ibu guru mendidik kami agar mengamalkan ilmu kami, membuatku semakin yakin untuk menggapai masa depan yang unggul dan cemerlang. Tidak hanya itu, SMA Al Multazam juga menanamkan sikap akhlakul karimah dan beribadah dengan istiqomah, seperti sholat duha berjamaah dan hormat tunduk saat guru sedang lewat. Selain aktif dalam pelajaran kelas, saya juga aktif dalam mengikuti organisasi. Menurut saya, mengikuti organisasi bukan berarti meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, namun juga bersosialisasi dan membangun relasi antar sesama siswa. Sehingga, kelak bila kita di masyarakat, kita dapat bersatu padu tanpa pernah membeda-bedakan apapun. Dalam hal organisasi, saya pernah menjabat sebagai Sekretaris OSIS periode 2023-2024 dan kini saya menjabat sebagai Ketua Dewan Kepengurusan Masjid
atau DKM Pondok Pesantren Al-Multazam II. SMA AS Al-Multazam juga memiliki berbagai ekstrakurikuler yang banyak menjunjung prestasi akademik maupun non-akademik siswa, seperti Banjari, Pencaksilat, Futsal, Karate, Desain grafis, Voli, dan masih banyak lagi. Dalam prestasi akademik, saya pernah menjuarai Musabaqatu Watoniyati Iftirodiyati Lughatil Arabiyah Olimpiade Bahasa Arab tahun 2023 tingkat kabupaten kota yang diadakan oleh Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia. Dalam prestasi non-akademik, saya juga pernah menjuarai kompetisi yang diadakan SMA AS Al-Multazam, yakni Lomba Tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan berhasil meraih peringkat 1. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya juga pernah menjadi sutradara dalam proyek film dengan tema Memanusiakan Manusia, juga menyutradarai drama-drama kecil untuk event-event tertentu SMA AS Al-Multazam. Sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, sudah sepatutnya kita cinta tanah air negeri kita. Lahir di Jawa Timur membuatku sadar akan kekayaan alam dan budaya yang sangat melimpah. Bagaimana mungkin agama dipisahkan dari budaya, sedangkan wahyu turun dan didakwahkan menggunakan bahasa, dan bahasa merupakan simbol tertinggi dari budaya. Itulah kata budayawan Suciwo Tejo, menegaskan bahwa budaya dan agama merupakan satu padu yang tidak dapat dipisahkan untuk menambah keragaman adat istiadat dan budaya di Indonesia. Sebagai contoh, tradisi keresan yang berada di wilayah Mojokerto. Keresan merupakan rebutan hadiah yang berupa buah-buahan, baju, mainan, hingga perabotan dapur yang digantungkan pada pohon keres atau kersen. Warga berebut hadiah setelah mengikuti prosesi sejak awal, yakni pembacaan tahlil, salawat Nabi, ceramah, lalu ditutup dengan doa. Hal ini dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi turun-temurun tersebut sekaligus untuk mengenalkan produk industri rumahan warga. Harapannya, kegiatan seperti ini akan dilestarikan karena kita memang mengambil barokah dan berharap dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Izinkan saya mengutip lirik sebuah lagu. Kita tak akan bisa berlari dari kenyataan bahwa kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan. Cintailah cinta. Rupanya kali ini kita telah tiba di akhir video. Akhir kata, semoga kita kelak menjadi siswa yang unggul, berprestasi dalam wawasan melintasi cakrawala. Wa in bina khoto'an tanduru bi alafin afi narju. Ilal liqa wa ma'an najah. Salam generasi muda.